Boleh siapa sih yang belum, yang udah punya tapi masih di rumah minggu depan tolong dibawa. Kalau nggak jadi hiasan, Jil. Lebih yang belum nanti boleh ini ya, boleh apa scan dan boleh pesan. Nah, jadi hari ini kita sama-sama mau belajar dari seorang Ko Martin Gunawan. Jadi for your information ya, Ko Martin itu tahun lalu, jadi achievement lu apa aja tahun lalu ya Martin? Coba ceritain dulu. 2025 ya kok. 2025. Eh, pertama tuh dari Legacy itu kontes China, Oke, Hainan, kontes China, Hainan ya. terus MOLC Bangkok, MOLC Bangkok. terus dapat iPhone 11. Dapat iPhone 11 dari Prudential ya. Ya, Dapat motor kalau nggak salah juga ya. dapat motor Dan, satu, belum datang motornya. oh motornya udah datang. iPhone 11-nya udah. iPhone 11-nya udah Oke, dipakai terus orang, eh, pakai anak gua. dipakai. Terus puji Tuhan Double Star Club Oh, Amsterdam aplausnya buat Martin. Double satu. Startup Amsterdam tuh buat teman-teman belum tahu, Tin. Kira-kira berapa angkanya, Tin? Jadi Double Star Club itu dapat 2 tiket ya. Kebetulan tahun ini gue bisa ajak istri ke Amsterdam. Wow. Jadi Ini ajak istri atau kedua? ya, perdana. Oh, perdana. Perdana. Wah, seneng banget pasti Marta ya. Jadi API-nya kemarin tuh gue tutupnya di 2 miliar 60 juta sekian. Gila, 2 Hmm. miliar. Eh, Ini 2 miliar plus loh. 2 miliar itu berarti kalau setahun berarti orang punya premi, bayar premi 150 juta, 160 juta ya. Ya kurang lebih kok. Dan hari ini kenapa Martin kita mau sama-sama belajar? Karena Martin itu produser dengan jumlah case paling banyak di Legacy. Dan dia banyak nasabah baru. Jadi teman-teman kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan langsung tanya. Kenapa? Karena dia nasabahnya banyak yang baru dan paling banyak di Legacy. Jadi Martin dapat angka 2M itu bukan closing sekali langsung dapat 1M. Closing 2 kali dapat 2M. Enggak. Tapi jumlah nasabahnya banyak. Bisa ingat nggak jumlah lu berapa nasabahnya, Rick? Nasabah apa closing tahun lalu? Closing tahun lalu jumlah case. Kalau closing tahun lalu kayaknya total case-nya sekitar 67 case Iya, kayaknya ya. betul 67. 67 case. Memang gue dapat satu keluarga yang banyak ya, ada 13 case. Tapi memang di tahun lalu average case gue itu sekitar 40 lah kok. 40. 30-40. Jadi kalau kalau gue hari ini bisa achieve Star Club apa teh bukan kerja yang dikit gitu. Kerjanya memang Ya, gede jadi banget ya. memang closing gue tuh banyak. Jadi kalau teman-teman dulu ya, tahun lalu ya, gue berani taruhan sama teman-teman ngisi proof for satu paling cepat pasti gue. Gitu Asli. kan? Jadi gue udah tahu tuh titiknya macet di mana, ya kan? Di mana ya? Ayo, teman-teman sering kan udah next kok ini apa balik di gitu kan? Dicari ternyata cuma contreng ini yang lupa gitu kan? Nah gue tuh udah hafal teman-teman. Jadi saking seringnya bikin ilustrasi jadi hafal bukan sombong tapi karena sering teman-teman. Ya bahkan yang terakhir yang closing 14 case satu keluarga besar itu gue beresin dalam 1 jam setengah teman-teman. 1 jam setengah karena dituntutnya sama mereka tuh orang yang susah ketemu, punya waktu Mesti cuman cepet ya. mepet. Jadi lu sebagai agent harus smart. Jadi waktu one day beberapa hari sebelumnya dia bilang, "Tin sekalian aja di hari itu." Gila ya 14 case gimana dulu pertama ngisi 1 jam satu case kok ya. Satu SPJ kan. Mungkin teman-teman sekarang satu SPJ bagi proposal 2 kayaknya nggak akan kurang dari setengah jam, benar nggak? Nah dulu proposal gitu, tapi kita harus berpikir efisien dan pinter. Ya waktu itu teman-teman gue bilang, oke boleh, tapi gue minta data-datanya dulu. Jadi gue siapin sampai the Tinggal tanda finalize-nya tangan tinggal semua ya. foto dan tanda tangan. Itu pun 1 jam setengah 14 SPJ. Kepala udah sakit sih tadi. Gitu, happy ya, happy ending benar. Nah, Tin, Gitu. boleh cerita nggak? Tahun lalu case terkecil lu berapa dan case terbesar lu Lalu ya. keluarga itu ya berarti ya? Nah, Sin ada datanya kan kemarin gue malam-malam rekap nih teman-teman ya. Nah, Jadi ini jadi buat teman-teman nih kita jadi acara hari ini tuh sebenarnya gue baru dengan Kak Victor waktu kita camp leader gue serius gue nggak ada bahan tapi nggak apa-apa teman-teman hari ini gue pengen banget sharing jadi kita ngobrol aja iya. jadi misalkan Reza dan semua mau nanya Putri boleh ya jadi kita lebih talk aktif aja dua Iya. arah gitu ya. Karena kita sama-sama mau belajar apa yang Martin lakukan tahun lalu dan bisa kita replika bareng-bareng kita pelajarin. Nah, jadi by the way, kemarin ada salah satu
leader Erik ngobrol sama Martin. Jadi Martin itu rajin sekali. Erik ngobrol, gila kok Martin dari jam 8 pagi itu udah biasa ketemu orang. Di sini siapa yang jam 8 pagi masih di rumah ngecek kopi. Nah, kok Martin jam 8 pagi itu udah ketemu orang. Jadi kata Erik nggak heran, gila kok Martin benar-benar aktivitinya luar biasa. Nah, udah, berarti udah terbiasa ya. Rajin itu kebiasaannya. Jadi salah satu karakter yang kita pelajarin dari seorang Martin adalah rajin. Bilang kanan kirinya rajin ya. Rajin. Jadi Oh, sangat asik banget deh. tahun lalu tuh paling paling capek kalau gue kerja sampai jam 24 jam 03.59 di 31 Desember. Oh, 31 Desember itu masih Ya closing gue satu masih case. ngejar case dan akhirnya case itu lagi coba di appeal hari ini kok. Gue startup Edan, leadernya gitu. Ternyata kemarin edan. gak sempat issue di 31 Desember. Gue lagi coba appeal, nggak tahu nih bisa appeal apa enggak. Teman-teman doain aja Jadi bisa. 31 Desember waktu orang lain lagi pesta, lu lagi Hmm, closing case. masing-masing Nah, nah, nah. masih ngejar case teman-teman. Nah, Gitu. Tin, gue mau nanya dulu sebelum ini semua ya. Tapi apa yang bikin lu berbeda, Tin? Tahun ini maksudnya kok Di atau tahun 2025. Maksudnya, oke. oh sebelumnya udah achieve nih, Mm. startup, udah pernah ke luar negeri dan sebagainya. Tapi apa yang bikin satu why aja yang bikin lu tahu, oke dari awal tahun gue mau mati-matian nih. Gue tahu apa yang gue kejar, gue mau kasih Marta yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Tapi ya apa gitu loh, Tin? Ya. Jadi satu satu hal sebenarnya simpel teman-teman ya. Eh, Satu hal yang kenapa tahun ini tuh gue pengen dapat sesuatu yang lebih. Padahal di tahun lalu tuh gue pasti ingat tuh, gue flashback ke belakang di tahun pertama gue join, gue di bulan bulan 3 join, bulan 10 tuh udah beres Star Club. Nah, Edo tuh Edo tuh coba ngobrol gua karena kan dia mungkin lebih muda dari gua. Jadi mungkin baru 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 kita baru jalan setahun juga. Mungkin dia buat ngomong sesuatu sama gue juga mungkin masih agak canggung kan. Dipanggilnya si kakak tua ini sebenarnya kakak tertua nih. Gue masih ingat nggak kok. Ternyata waktu itu Kak Victor bilang ya lu masih ada case di shoot aja. Cuman masih udah di Desember, kita harus perhitungkan itu. Jadi waktu itu goals gue waktu itu cuma Star Club kok jujur. Cuma Star Club selesai. Titik. Jadi waktu gue ngobrol sama Ko Victor pun gue nggak ada, oh gue pengen ngejar ke double atau kemana. Karena ya buat gue di tahun pertama, mungkin buat teman-teman sekarang Star Club kayaknya, aduh sesuatu yang wah banget gitu kan. Bener nggak kok? Jadi akhirnya gue prospek jalanin di November Desember. Di next year-nya itu yang Milan tuh di bulan kedua gue udah beres lagi Star Club-nya gitu teman. Bulan kedua. Karena memang ada tabungan activity yang terus jalan. Tapi sama, nggak dapet lagi di waktu Milan itu ya berarti ya? Double Nggak dapet double itu juga ya? komis juga di Desember kok. Kata Oke. satu case-nya ternyata gitu apa ya? Case-nya gara-gara anaknya itu terikat dengan UP orang tua. Oke. Jadi nanti teman-teman bakal belajar nih. Nah, segala sesuatu tuh lu berjalan, belajar waktu lu ngalamin. Ya, Eh, dulu gua nggak tahu nih misalkan nasabah gua punya anak. Oh, ternyata teman-teman ada yang tahu nggak nih kalau UP anak tuh harus 50% dari UP OP orang orang tua. tua. Nah, kayak hal-hal kayak gitu dulu gua masih belajar. Iya. Gitu kok. Jadi gagal lagi dan kedua memang gitu gua nggak punya goals apa-apa kok. Hmm. Jadi ya udah gue udah tenang serap, udah tenang-tenang aja. Tapi tahun kedua memang gue coba rekrut banyak, ya coba jalanin sampai sekarang juga masih ada agennya tapi memang belum ada yang jalan banget gitu karena gue masih ngerekrutin banyaknya pengusaha. Oke. Waktu itu gue sempat mau naikin AB2, yang satu tuh udah hampir achieve Pro AB gitu. Hmm. Cuman ada satu kendala di dia jadi mundur lagi. Hmm. Tapi hari ini masih gue coba untuk bangkitin lagi sih kok. Nah, kenapa 2025 berbeda. 2025 tuh berbeda gitu kok. Jadi satu hal banget yang buat gua kena banget tuh gua kena omel kok. Kena omel bukan sama siapa-siapa, sama saudara, sama eh, pamannya istri gua. Itu Oh. nasabah gua tuh. Ya kan si waktu itu gua ada satu ke Jakarta habis closingin anaknya ngobrol. Dia nanya, Tin tahun depan kemana? Oh ke Amsterdam ku, gua panggilanku kan. Oh sendiri lagi loh katanya. Iya nggak boleh lu kalau suami istri itu pergi harus berdua katanya. Asik. Ya, karena kesempatan itu datang bukan bisa berkali-kali. Karena kesempatan itu Ah. lu harus kejar. Kayak saya sekarang udah umur segini,
mau pergi sama istri aja kayaknya susah setengah mati. Hmm. Dia udah nggak mau ninggalin cucu atau segala macam. Nah kalau lu punya kesempatan lu harus kejar hari ini gitu. Hmm. Jadi cuman omongan itu aja sih kok. Oke. Ya dan kedua memang waktu tahun lalu kan istri gua udah nggak kerja lagi di kantor orang lain. Jadi waktunya Hmm. lebih fleksibel. Ya tahun ini Tuhan kasih kesempatan. Ya gua pagi berdua sama istri gitu. Asik. Ini suami yang sayang istri ya. Suami idaman, suami yang sayang. Jadi kalau yang sekarang duduknya sebelah kanan kirinya ada istrinya, tolong bilang tahun depan mesti Bisa jalan suaminya. ya. Paksa suaminya ya. Paksa. Paksa. Sedih nggak ada lagi sama Jill gini-gini nih. Oke, nah lanjutin. Oke, kita Ya, jadi akhirnya dorongan itu yang bikin lu punya ya, oh salah passion satunya ya. itu. Tapi ya sebenarnya kok gue nggak pernah tahu bisa dapat apa enggak. Iya Tapi kan betul. kalau lu pernah terstruktur, lu pernah terpola, apa yang pengen lu dapat gimana caranya, lu pasti kejar itu. Iya. Ya, eh, ini contoh sih, ini berapa Oke. nasabah gua. Yang paling kecil berapa Tin Yang setahun paling tuh? kecil masih ada level 6 jutaan teman. Jadi nggak usah takut ya, gua juga Ah, masih banyak level 5 jutaan teman. Ya, setengah ya. 6,5 tuh ya PWM. Ulang tahun kita masih ada yang 6 juta. Masih 147. banyak kok teman-teman case gua kecil yang paling besarnya memang ada yang 240 juta API, 130 juta ada, cuman yang 6 juta juga banyak gitu. Oh, Ya, boleh jadi tambahin lagi Sin? Ini kan baru di sampai zoom 3 lagi sedikit mesin. di sini. Ah, tuh ya. Nah, Nah, saya minta Martin tolong tulisin semuanya. Itu supaya teman-teman dapat gambaran nih. Siapa tahu teman-teman hari ini bingung. Siapa lagi yang gue ceritainnya? Siapa lagi yang gue ceritainnya? Boleh buka dari atas, Sin? Ke atasin maksud saya. Orang tua teman sekolah anak, teman main SMA. nah Tuh. ini unik sih kok. Ini ceritanya tuh Oke, boleh. anak gue yang cewek itu dulu waktu masih TK. Itu kan kalau gue anterin dari rumah tuh naik motor. Ah, Nah, setiap hari itu kan aktivitas aktivitas yang gue lakuin tuh kan. Nah, satu hari itu kita parkir motor, ketemulah teman anak gue satu kelas. Bapaknya nganterin, say hi lah, basa-basi terus 3 bulan closing. Gimana tuh caranya, Tin? Gimana Ya, tuh caranya? Kan banyak orang teh nggak enak dulu, ngobrol dulu, kemana-mana dulu. Nah, gimana nah, caranya tuh? ya kan waktu dia turun kan waktu masih TK anak pasti dianterin dulu nih ke kelas ngobrol kenalan. Besoknya kan ketemu lagi, say hi lagi. Selalu gue perhatiin tuh kalau gue tuh orangnya perhatiin kira-kira dia datang jam berapa nih, gue sesuaikan gitu kan. Gue lagi nargetin yang mana, gue cari kesempatannya. Nah itu mesti dipikirin detail teman, Intensional ya. intensional. Jadi segala sesuatu itu berulang pasti akan lebih baik. Ya kita nggak pernah tahu bakal gimana ke depannya. Tapi kalau lu nggak jalanin dulu, lu nggak bakal dapat yang lu mau di depannya. Oke. Tadi pagi ya cerita ya. Tadi pagi tuh eh, anak gua tiba-tiba telepon, "Pak pengen dianterin naik motor," katanya. Anak gua kadang-kadang suka gitu. Oke, gua udah bangun jam 6 udah mandi, ternyata nggak jadi karena bini gua mau sekalian anterin anak pakai mobil ya udah. Cuma kan gua udah mandi, udah jam 6 ngapain gua diam di rumah nyantai-nyantai lagi kan? Udah deh, gua pikir kemana ya? Makan nasi kuning deh kok ke Pandu gitu kan, telepon si Vika. Kan rumahnya Vika dekat tuh. Vik, makan nasi kuning yuk ya. Datang, gua lagi makan, si Vika baru datang. Terus dia bilang gue lagi ngobrol sama orang. Udah gitu Oke. Vika terakhir ngobrol. Siapa Tin? Enggak, gue kan di gereja kan jagain lift tugas gue. Cuman gue tahu orang ini waktu dia datang dia senyum. Ya udah gue ajak ngobrol. Ah, Jadi gue ajak ngobrol, ngobrol, nyambung lah ke asuransi gitu temen. Tapi gue belum prospek, tapi mungkin ya 2-3 bulan pasti gue prospek asli. Tapi Tapi ini udah kenal. gimana nyambungin lu ke asuransi? Nah, contoh nih ya, paling ini ortu teman sekolah anak. Lu kan ketemu. Oke. Nah, terus Main gimana? tapi dulu katanya pagi-pagi ya. Nah, ini kan gampang. Gue lihat dia datang pakai baju olahraga. Kok Ah, dari mana kok rajin banget pagi-pagi olahraga di GOR? Gue bilang kan enggak dari Pascal. Oh, oh nanti gue mau ke Pascal. Oh, ah, lu ngapain ke Pascal? Kantor gue di Pascal kok. Simpel kantor dong. apa? Nah dia kan nanya kantor apa? Oh kantor gue di asuransi kok di Prudensial. Oh lu bukan di Garmen ya? Oh bukan itu mah istri gue sama ipar Ah, gue di ah, Garmen. ah, ah. Kalau gue di asuransi. Oh asuransi apa bla bla. Nah sebenarnya dari situ lu udah bisa lihat respon orang gimana. Nah ya kebetulan yang tadi itu dia bilang, oh iya gue juga pakai asuransi tapi yang gue udah yang gue di Prudential yang si suami yang si Kokoma udah pindahin ke Allianz kata dia. Oh kenapa Ci? Gue kan nanya. Oh
ya gara-garanya nggak bisa konversi katanya. Kok bisa Oke. nggak bisa konversi? Gue bilang, jadi sekarang masih kartu merah. Ya, ya berarti polis lu tidak terurus, benar nggak? Hmm. Karena konversi kalau teman-teman informasi ini yang 2019 tuh kita konversi GIO semua, belum Iya, kok? iya, iya. Nggak ada pengecualian apapun, nggak ada Iya. yang punya rewat apapun, semua diperbolehkan. Tapi dia itu karena telat, jadi dia nggak Gak bisa ada izinnya berarti konversi. ya, gak ada Nggak ada izinnya. izinnya. Mungkin di satu momen itu dia kena ketemu agent planet sebelah, ya Heeh. di black Suruh pindah. campaign lah. Heeh. Ya kebetulan di Pro nggak bisa, di sini bisa. Oke. Tapi pertanyaan gue tadi cuma satu, emang yang hasil lu jelek di asuransi lain dijelaskan nggak kata gue? Enggak, karena gue nggak pernah rawat inap. Rawat inap tuh bukan jadi acuan, gue bilang. Oke. Yang jadi acuan adalah kondisi kesehatan lu hari ini, Hmm. ya kan? Nah, akhirnya singkat cerita ya kita ngobrol, tapi gue nggak ngobrol banyak. Jadi kalau pertama itu gue jarang sampai detail banget, apalagi langsung nawarin, Iya, iya, itu iya. nggak pernah. Nah, Jadi ya udah kok gitu ya. Terakhir pas bayar gue bayarin nasi kuningnya biar dia ingat sama gue teman. asik. Nah, Modal kan nasi nasi kuning. kuning cuma 15.000. Nasi kuning. Ya, kan dia kan bisnis dong harus bayar kan. Jadi gue bayarin, tapi at least dia bakal ingat gue. Nanti Bener. ketemu gereja lagi, someday gue ajakin dia ketemu pasti bisa gitu kan. Asik. Itu satu ya Pak ya. Iya, iya. Nah kalau yang ini, eh ya jadi karena dia tiap hari nganterin anaknya ketemu di parkiran, kita main ke playground tuh. Biasanya kan anak sebelum masuk kan anak kecil main di playground ya. Kita jagain, nah kita ngobrol, manfaatin momen ngobrol di situ. Terus eh prosesnya sih lumayan lama ya, berbulan-bulan sampai akhirnya pertama itu pasti sampai mau dia cerita tentang polisnya dia dulu. Ada trigger apa, Tin? Sampai dia mau. Oke, sampai dia mau, akhirnya pertama kan gue review polisnya dulu kok. Oh, lu Gua, langsung ngomong, oke gue di ya, Prudential boleh gak gue kasih, gue betul. review polis lu gitu. Banyak kan tahapannya sebetulnya, oh gue udah punya, ya Hmm. punyanya seperti apa, Hmm. isinya apa, nah kita jelasin dulu semua. Oke. Oke, nah baru di situ dia udah nyaman dengan kita, baru gue bisa cerita, lu tahu nggak sih, sebenarnya insurance itu bukan hanya ini gitu. Ya hari ini yang lu punya bagus nggak? Udah cukup bagus. Kalau memang bagus kita bilang bagus. Tapi kalau memang masih kurang ya kita bilang kurang Hmm. gitu. Jadi dari situ sering ketemu waktu itu dia closing pertama itu apa ya? Ini sih WM eh, nih ya. closing anugerah waktu itu kok. Oh, Jadi bagus jual kesehatannya ke dia oke. sebetulnya. Kesehatannya dia tuh kalau nggak salah dipindahin konversi aja sih ke gue. Oke. Jadi gue nggak pernah menutup polis orang gitu teman-teman. Kalau Oke. polis orang udah bagus, ngapain lu eh, banyak kan orang tuh yang apalagi beda bendera tuh, wah lu di sana mah jelek, bunga gini gini gini. Wah itu enggak banget Enggak, ya. itu Itu enggak bukan banget, itu bukan bukan kita banget banget. style banget. Kenapa teman? Kalau mindset gua, pemikiran gua bahwa hari ini lu aman, besok lusa lu nggak aman. Iya betul. Terus Maksudnya nyusahin gimana nih? orang lainnya. Ya, misalkan Sharon cerita gitu nih sama Heeh. orang. Oh hari ini orang ini, wah Sharon baik nih, ajennya cantik pula gitu kan. Ah, Akhirnya belilah sama Sharon, ternyata pasti hasil, banyak yang mau beli sama iya. Sharon. Besoknya ketemu lagi sama Jill nih ajen. Wah dia Oh. nggak ngomong Sharon gimana, tapi kok lu tahu nggak dengan polis lu diginiin, lu ruginya ini. Bahaya Oh, ya. berarti gua tahu nih, ternyata si Sharon tuh jualannya caranya gitu. Ya, Hmm. karena teman-teman harus yakin bahwa jualan mah banyak yang bisa lu jual kok. Dan Ya, nggak usah jelekin orang lain, nggak betul usah kan? jelekin orang lain. Betul. Nah, bicara, ya itulah kok ceritanya si teman gua pertama. Oke. Tapi akhirnya gua nggak pernah minta kesehatannya untuk pindah sama gua, dia yang minta sendiri gitu. Oh. Eh, balik lagi closing kemarin NTP yang baru New to Pro itu banyaknya majority adalah karena dia denger referensi dari temennya atau dari saudaranya. Nah, ini gue lihat referral banyak banget nih, Tin ya. Banyak. Referensi nasabah, referensi teman tuh. Ya, Nah, Tin, apa yang lu lakukan, yang lu tahu nih, sampai orang mau kasih lu referensi? oke. Karena kan gak mudah tuh, kadang ada orang, ngapain ngasih referensi ya, kalau ditanya ada referensi apa, nanti aja lah kalau keingetan. Nah, apa yang lu Benar. lakuin tuh? Karena kalau orang diminta referensi tanpa lu memberikan sesuatu, kalau buat gua kayaknya susah. Oke, Ya maksudnya memberikan sesuatu tuh bukan lu bawa makanan dan lain-lain ya. oke. Tapi at least yang paling bagus ya urus klaim. Tapi kan nggak mungkin kita berharap nasabah kita sakit atau klaim, benar nggak? Nggak ada yang mungkin. Tapi satu hal yang bisa lu servis buat mereka adalah lu cuman kasih informasi buat mereka. Just information aja sih sebenarnya kayak gua eh, awal dari Januari kemarin gua kontak nasabah gua yang lama. Gue cuman informasi dia, Ci, ini polis lu mau bulanan mulu tahunan tahun ini. Karena gue tahu karakter dia tuh bulanan. Tapi gue inget
tahun lalu tuh dia bikin tahunan karena permintaan gua supaya dia menjadi nasabah prestis Oke. dari premi masuk. Nah, Nah, jadi gua bilang tahun ini mau dirubah lagi, tapi gua tetap info. oke. Ya, akhirnya Jadi lu sebenarnya nasabah simpel detailnya aja. lu inget ya? Kurang lebih ingat sih, mungkin nggak Oke. semua gua ingat, tapi gua Oke. tahu kadang-kadang gua lihat polis nasabah gua di Desember ini siapa, di Januari ini siapa, Oke. yang jatuh tempo siapa, itu gua perhatiin lah kok. Oh. Jadi eh, si orang ini tuh karakternya pembayarannya bulanan, jadi gua tahu. Jadi jangan sampai salah salah langkah. Kenapa nanti kalau udah jatuh tempo, udah di debat tahunan, dia tiba-tiba mau bulanan, lu sih agennya nggak ngasih tahu gitu kan? Kaget ya dia. Nah, sebisa mungkin itulah Ah, kita informasiin hal-hal oke. simpel kayak gitu. Atau contohnya Pro Service, paling gampang kan pakai Pro Service. Hmm. Emang yang kalau Pro Service tuh orang pertama pakai pusing, dan gue juga pertama pusing. Tapi kan lu sering pakai, ya lu harus informasiin itu ke nasabah. Karena itu fungsi banget. Waktu lu bisa ngajarin nasabah lu bisa pakai Pro Service, itu banyak sekali nasabah yang nggak tahu Pro Service sampai Jadi hari kalau lu tahu dulu sendiri, lu bisa ajarin orang lain, gue betul nggak ajarin sih? dulu. Ci, lu kadang-kadang apalagi gue tahu ya, misalkan si nasabah gue ini punya polis di agent lain, di Oke. Prudential di agent lain. Dan kadang-kadang dia nggak mau cerita atau lupa sama kita. Kan kita juga nggak tahu agentnya Iya. siapa. Iya. Kuncinya cuma satu, Pro Service. Ah, Ya kan? ah. Di Pro Service kan kita bisa lihat polisnya si nasabah yang Iya. dari agent lain. Iya. Di situ kita bisa rekap tuh, dia punya apa. Nah dari punya hasil rekapan ya lu bisa offering something sama dia. Hmm. Di samping lu tanya lu punya polis di perusahaan lain apa enggak. Nah kuncinya Hmm. nasabah itu cuma di service teman-teman. Nah balik lagi si eh, Referral. referral. Nah si orang ini yang pertama referral itu sebenarnya gue punya target itu bukan dia awalnya, adiknya dia. Hmm. Nah adiknya dia itu cuman memang agak sulit, orangnya agak susah banget ketemu, sibuk banget. Gue sempat ketemu di pertama itu ya nggak hampir barriernya terbentuk lah kok, hampir tembok. Yang kedua ketemu istrinya pun Nggak mau aja. nggak berfungsi juga karena gua tahu keluarga ini pasti agent banyak banget yang kejar dia. Oke. Oke. Nah, tahun pertama, tahun kedua sempat telepon istrinya cuma nanya-nanya kayaknya ngetes. Nah, ini buat teman pesannya tetap training harus rajin ya. Informasi di luar harus rajin karena percayalah sama gua kalau agent dengan big case itu pasti pinter. Oh. Kalau dia nggak pinter produk tapi pinter sama duit, teman-teman. Informasi pinter. Nah, lu harus lebih pinter. Iya. Nah, dia cuma telepon sama gua waktu itu gua masih sekitar 2 tahun lalu nanya-nanya yang di luar kita dapat dari training, teman-teman. Hmm. Contoh nih, ya, sering nggak teman-teman dapat pertanyaan, Ja, menurut lu asuransi tradisional katanya nanti setiap tahun lu di review ya. Sering dengar nggak teman-teman? Oh, sering banget. Sering ya. Heeh. Lu asuransi tradisional nanti katanya kalau lu banyak klaim tahun depan lu nggak akan Nanti diperpanjang, preminya naik. preminya naik. Teman-teman sering dapat itu nggak? Ya, lu mau responnya apa? Kalau gue responnya kemarin bilang gini, Ci, betul asuransi tradisional itu pasti akan naik setiap tahun. Hmm. Tapi masalah lu di-cut atau tidak, itu asuransi tradisional itu berjalan sampai usia 99 tahun. Hmm. Selama lu bayar premi, itu nggak akan diberhentiin meskipun klaim lu gede, melebihi lu bayar premi. Hmm. Ya. Tapi kalau yang Cici maksud itu, saya tahu Ci, itu adalah asuransi perusahaan. Hmm. Karena asuransi perusahaan itu akan direview setiap tahun. Tahun. Ya, ke perusahaan lu ada klaim berapa, Hmm. nilainya berapa, masih worth it nggak untuk dipertahankan. Berarti sih itu ada tawar-menawar antara perusahaan asuransi dengan perusahaan tempat yang di covernya. Tapi kalau asuransi ini tidak selama lu bayar premi. Nah, kalau gua describe lebih detail gitu kok. Oke. Nah, singkat cerita yang jadi closing malah ketemu cicinya dulu. Oh, jadi cicinya Nah, closing. cicinya closing yang kemarin gua WA tuh kajarin pro Oh. service. Udah Tadi tuh. ngajarin pro service ya sebenarnya cuma. Enggak, awalnya si Cici ini closing gara-gara waktu itu ada nasabah gua tuh klaim patah tulang. Oke. Waktu tahun 2023, 2022 deh. Patah tulang polisnya baru 4 bulan dan gue posting di Instagram dengan premi 300, waktu itu premi dia cuma 380.000, bronze A, di Oke. cover 80 juta. Wih. Nah, gue cuma posting gitu, bayar 400.000 di cover 80 juta. Ah. Nah, ketemu dia si Cici ini di gereja, tiba-tiba kan sama gue sering bercanda nih orangnya. Mau dong gue yang 400.000 dapat 80 juta katanya. Gitu kan. Boleh tuh Ci, gue bilang. Ya udah kapan gue ke tempat lu. Gua bilang. Asik. Akhirnya janjian. Waktu janjian, gue jelasin segala macam ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sampailah gue jelasin pertama kali akhirnya dia beli itu eh
kalau nggak salah Pro Anugerah Syariah deh. Hmm, Padahal gue nggak expect dia beli Pro Anugerah Syariah karena umurnya udah 33 tahun oke. dan itu mahal preminya teman-teman. Hmm, Tapi ternyata waktu lu jelasin, lu belum tentu pemikiran mereka sama kayak kita. iya, iya. Buat dia duit gue balik ya udah. Iya, Ya iya. lu juga IPI lebih gede, ya lu jangan jangan ngapain sih lu beli Pro Anugerah nggak cocok, gitu kan? Mungkin lu dapat yang lebih baik gitu kan. Kecuali dia mau pro future, lu boleh tawarin Pro Anugerah. Siapa tahu dia mau kan, lebih gede kan. Tapi kalau udah mau yang gede ngapain lu turunin gitu Iya, kan. iya. Nah, singkat cerita dia beli buat anaknya. Nah, itu yang gagal isi di akhir tahun, gagal Oke. startup gua. Tapi teman-teman, eh, yang gua tahu orang ini punya polis lebih dari berapa ya polisnya? Mungkin ada belasan lah. Dari dua dua agent di Prudential tuh dia kenal dua agent. Oke. Agennya dia yang lama sama gua yang baru. Oke. Nah, tapi kenapa gua bilang Ci, boleh tahu nggak? Gua kan sering bercanda sama dia ya. Kenapa lu akhirnya beli di gua sih? Kenapa lu Hmm. nggak beli? Kan agent lu udah ada ya. Iya, gue bilang nggak tahu ya dia mah jarang ngasih tahu, cina jarang ngabarin gua, apa-apa juga nggak tahu. Jadi sampai hari ini polisnya dia di sana nanyanya sama gua. Nah, Oh. lu harus bisa jawab ke situ kan. Nah, singkat cerita, si adiknya ini yang target gua 2 tahun pertama itu akhirnya eh, agentnya dia terminate, teman-teman. Jadi dia Oh. punya polis di Prudential, gua tahu, gua nggak tahu awalnya polisnya berapa. Cuman gua tahu agentnya dia tuh gua kenal juga. Nah, teman gua juga dia terminate. Jadi agennya tiba-tiba telepon gua, Tin katanya itu si polisnya si Cici A gitu ya, Heeh. minta di servicing sama lu. Oke. Oh gitu, tapi Cici belum bilang tuh sama gua bilang gitu kan. Hmm. Oh ya udah, akhirnya gua WA si Cici ini kan gua kenal. Ci, betul gini-gini ya. Tin tolong dibantu ya. Oke Ci, nanti saya minta datanya dulu, saya service, saya kerjain dulu semua. Udah tuh, selang berapa hari gua ketemu nih Cicinya yang yang beli Pranugrah itu ya. Iya. Nyambung kan ceritanya tahu kan. Ah. Gue bilang, Ci, kalau gue sama Cicinya kan ngomong udah kayak teman, meskipun dia lebih tua. Ci, lu tahu nggak dede lu polisi minta di servicing sama gue? Eh, serius? Hahaha, dia ketawa kan. Gara-gara gue goblok, cuma ngajak gitu kan. Kayak teman. Emang Ci, gue bilang. Ya, jadi gini Tin, ceritanya kemarin dia datang sama gue. Dia nanya, Ci, di lu kenal agent pro ada berapa? Dia Oh. tanya, kenal ada berapa? Ada 3, si A, si B, si Martin, katanya gitu kan. Ah. Gua tuh agent gua terminate kata dia, mending di refer ke siapa. Ternyata poin orang ini tuh powerful banget suaranya teman-teman. Jadi dia nggak banyak, ya. Jadi gue bilang ya mending si Martin katanya. Oh gitu Ci, nah, thank you. Tapi kenapa Ci lu pilih gua? Gua pengen tahu dong. Ah. Ya dari dua yang ini memang lebih lama dari gua. Tapi kalau gua lihat mereka tuh kerjanya lama katanya. Kalau lu gesit ditanya apa cepat, lu beres. Ditanya apa selalu beres. Hitungan hari lu beres. Oke. Ya gua mau fair aja. Gua kasih yang buat gua terbaik sama buat adek lu. Wah, ini poin bagus ya. Nah, Tadi apa-apa? Ada poin satu lagi ya. Tadi gesit, cepat. Ya, jadi kalau lu di WhatsApp orang jawabnya sehari 2 hari, nah itu cilaka jadi agentnya, bener nggak? ya Hah? bener handphone kok. Nah, akhirnya beranaklah polis yang kuning, temannya orange. 14 polis itu. Gara-gara itu. Gara-gara itu aja kan. Itu belum beres sih kok. Tahun ini mudah-mudahan gua beresin lagi. Jadi kemarin gua ketemu lagi di gereja sama orang Cik, gua pas ngobrol lagi. Tapi ya balik lagi teman-teman, satu hal yang buat teman-teman agent, partner yang baru Iya. ya. Terkadang sama gua dulu jadi partner sering kali terpaku banget sama yang namanya closing. Ya kan? Waktu lu ketemu orang, mindset lu udah aduh gua mesti closingin orang ini. Hmm. Kapan gua mesti cerita asuransi? Wah, Enggak, bener tuh. teman-teman, tapi yang lu perlu jago tuh lu jualan bukan jualan produk. Ya, tapi lu berikan dulu yang terbaik buat dia, lu kasih sesuatu dulu yang beda buat dia, lu baru bisa dapat sesuatu dari dia. Ya, kayak yang ini emang gue akhirnya dapat servicing itu kok kalau nggak salah bulan bulan 2 apa bulan 3 dan baru beres closingnya tuh di bulan 6 apa bulan 7. Hmm. Padahal itu udah statement. Jadi selama 4 bulan proses servicing itu, gila ya gue udah senang banget nih dapat nasabah dalam tanda kutip kakap gitu kan. Tapi kan gue nggak ada mindset, oh gue harus closingin dia dan gue sama sekali nggak kepikir waktu itu untuk closingin dia. Karena Yang polisi juga udah banyak udah gitu. banyak, tahu nggak teman polisnya berapa? 40. Edan.
Jadi Jadi waktu pindah ke lu aja dia udah punya 40 tuh. 40 polis. Nah, 40 polis dengan komposisi 14 di 14 apa 14 di Prudential kalau nggak salah. Terus di Generali ada 7, di Sequis Life ada sekian belas, pokoknya total 40. Ya. Terus yang lu lakuin apa? Nah, Sharon kalau kayak gitu lu akan jalanin apa coba? Hah? Apa? Review polis. Ya, betul teman-teman. Jadi gue minta polisnya. Akhirnya 40 tuh gue bawa tuh. Gue yang biasa naik motor nggak mampu, akhirnya pakai mobil. Karena bawa buku polisnya banyak banget teman-teman. 4 kardus gue bawa. Jadi gue review satu-satu. Gue bikinin tabel. Itu gue lupa share. Gue bikinin tabel. Isinya gue bedah semua. Ya, gue minta waktu lagi sama dia. Dan dia tuh orangnya schedule banget. Jadi lu nggak bisa tiba-tiba datang ke tokonya, datang nggak bisa. Lu harus bikin waktu. Dan benar-benar dia waktu untuk ngobrol sama dia tuh dia selalu sediain waktu nggak pernah lebih dari 2 jam kok. 1 jam, 1 jam setengah lah. Jadi lu benar-benar udah, lu mesti bisa baca karakter orang. Nah kalau sama cicinya gue bisa ngobrol 3-4 jam. Tapi sama adiknya gue nggak bisa. Karena gue tahu adiknya tuh tipe yang to the point. Jadi lu gue datang lu nggak perlu basa-basi. Ci ini. Nah singkat cerita gue review semua polisnya. Kesehatannya gue review ternyata kesehatannya ada 2. Gue jelasin Ci buat apa lu Buat punya apa punya 2. 2? Ya akhirnya kita tutupin yang di perutnya karena masih kartu merah. Ya, sedangkan di generalinya sudah full cover. Oke. Tentunya gua fair, gua tutup yang Ya perut. udah nggak apa-apa yang di Ya, generali gua ambil buang. jalanin. Terus di Sequis Life tuh ada polis asuransi pendidikan. Harusnya udah terima duitnya. Karena nggak diklaim, nggak terima duitnya, gua bantuin klaimnya. Ya, ada 14 polis. Hari ini duitnya dibayarin terus. 14 polis Ya, untuk anak pendidikannya aja, anaknya udah gede semua ya. tiga tiga kalau nggak salah. Oke. Eh, Itu agent juga nggak bantu, udah nggak tahu kemana. Agennya entah nggak tahu kok udah nggak pernah kontak. Nah, itu gue beresin sekuisnya, gue minta informnya, gue cari teman gue yang di sekuis, gue minta bantu dia, Oke. sampai hari ini sudah terbayar. Terus udah generali Prudential 14. Yang tugas gue utama gue review yang Prudential, ada PIA, oh Victor pasti tahu ya, yang Tahu nyimpen zaman duit dulu. semua tuh gue baca semua, hari ini posisinya gimana, PHS-nya gue tutup, ya duitnya gue hitungin ada berapa. Gue ketemu dia, Ci ini PIA ngapain lu pertahanan tutup aja. Ya kita fair dong PIA buat apa Iya nggak betul, beranak duitnya. betul. Mendingan lu bikin sesuatu yang lebih berguna. Iya, iya. Beresin dulu, akhirnya yang bisa ditarik sekian, PHS-nya ditutup, preminya di major dulu semua. Beres, gue informasi, akhirnya baru gue bilang, Ci ini duit yang lu dapat segini, lu mau jadi apa? Baru dia nanya, bisa gue bikin jadi apa? Nah waktu dia maksudnya dibikin jadi apa-apa, gue bilang Ci. Gue cuma bilang begini, Ci dari hasil review polis lu, oh dia punya di Sequis kok, punya asuransi jiwa tradisional. Udah beres bayar juga. Nilainya UP-nya cuman 5 miliar satu orang tuh. Nggak terlalu gede. Buat dia, buat gue lumayan. Nah poin kan ya non, gue cuma bilang gini, Ci kalau dari sekian banyak polis lu, yang benar-benar bagus adalah selain kesehatan ya. Tapi kesehatan kan dipakai kalau kita sakit. Tapi yang benar-benar bagus adalah polis 2 ini di Sequis. Kenapa hari ini bagus? Karena polis ini lu udah beres bayar, udah waktunya udah diem, tapi di badan kita udah nempel senilai UP. Tapi kok gue bilang, rasanya dengan kondisi Cici hari ini, nilai 5 miliar itu kayaknya udah gak mewakili. Iya. Ya, kenapa? Gue bilang anak-anak sih sekarang masih di Amerika semua. Dan gue yakin biaya hidupnya nggak mungkin segitu. Jadi angka 5M ini masih perlu ditambah. Tambahin. Nah waktu dia ngerasa dia memang perlu, dia akan nanya lagi kan, nambahnya yang kayak gimana Tin? Nah baru gue cerita, ini ada produk ini, ada Anugrah, gue ceritain Pro Future. 2 gue ceritain cuma Anugrah sama Pro Future. Begitu, Pro Cinta gue nggak tawarin. Anugrah, Pro Future. Ambilnya Anugrah kalau nggak salah itu ya? Enggak, ambilnya pertama itu, ambilnya finally Anugrah. Ambilnya pertama tuh bikin gue senang banget kok. Apa? Hitungin semua Tin yang gak kena medical. Oke. 1,8 miliar Jil preminya Jil, gue itu. Kayaknya kan dapat mimpi ya 1,8 miliar ya. Tapi kan lu ekspektasinya rendah dulu kan belum. Dia cuma bikinin dulu. Bikinin tuh bikin ilustrasi bukan bikin ekspektasi. Nah jadi di situ muter otak lagi nih. Apalagi kan gue kan beda kan kalau
siapa yang pernah closing gede ya? Sini ada nggak? Jil lah mungkin pernah closing gede. Biasa kan Jil closing gede cuma satu orang satu individu, bener nggak? Kalau gua tuh ini closingnya sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi banyak umatnya. PR-nya lebih banyak lagi karena disangkut pautin dengan prestis dengan orang tuanya, pekerjaannya dan lain-lain. Dan waktu itu eh, problemnya adalah ngebaca prestisnya. Karena ini polisnya banyak, sampai lumayan lah ada berapa PR lah kok. Sampai gue Oke, akhirnya kontak ke Jakarta, akhirnya oke, gue minta kontak personnya yang ngurus prestis dan lain-lain. oke. Akhirnya puji Tuhan issued. Nah waktu itu ini kenanya kebentrok lagi sama UP orang tua lagi. Karena dia beliin anaknya juga hampir sama kayak orang tua. Ya, ternyata balik lagi teman-teman, kunci ini buat teman-teman adalah komunikasi. Hmm. Ya, tetap gua komunikasi sama agennya, sama nasabahnya, Kasih meskipun tahu ya. meskipun dia susah, lu harus ngobrol. Jadi tugas saya di sini bantuin ya supaya polisnya bisa Issue. issued. Tapi akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu kita beresin sama-sama. Oke. Ya, salah satunya itu. Waktu itu akhirnya dia ngomong juga, ternyata dia punya juga di Allianz kok. Belum Hmm. dikasih sama lo karena baru beli juga. Oh, Cici baru beli Allianz ya? Gak apa-apa Ci, tolong difotoin aja polisnya. Itu langsung gua masukin ke Pro. Dan besoknya langsung issue semua polisnya. Oke. Nah, jadi pelajarannya apa teman-teman? Lu closing banyak, closing gede itu bukan berarti lebih gampang juga sebenarnya. Tapi semua bisa dikerjain. Ya yang penting belajar step by step, semua ada langkahnya. Selama itu benar sesuai pasti bisa kok. Gitu. Oke. Nah itu salah satunya itu kok. Oke. Nah, gua sendiri belajar tadi dari Martin yang pertama, Martin itu rajin. Ya, terus itu Martin itu fast response. Dan menurut gue yang paling paling bagus adalah pengetahuannya banyak. Jadi kalau lu jadi agent ya, lu mau lama mau baru nggak menentukan. Yang penting pengetahuan lu banyak. Betul nggak? Kalau lu udah lama tapi lu nggak pernah training, lu nggak ngerti gimana cara bantuin klaim, ya percuma. Bener nggak? Cuman waktunya aja lu lama. Bisa ngomong di depan nasabah, lu udah berapa lama? Oh udah 10 tahun lebih. Tapi basically lu nggak bisa bantuin dia apa-apa. Benar. Nah, yang dan terakhir yang menurut gua adalah fokus di kebutuhan orang lain. Ya, kenapa? Karena ketika lu ketemu, percaya gini teman-teman, kalau lu ketemu orang dengan angka yang cukup besar dan dia mewakili angka yang besar, dia itu tahu, dia itu lebih pintar, dia aja bisa besar itu karena dia jagoan, bener nggak? Benar. Dia nilai lu dari pertama udah jago, bener nggak sih? Jadi kalau lu mencoba untuk berusaha untuk memikirkan hal nggak bener di depan dia, dia pasti tahu duluan. Bener nggak kayak gitu nggak sih? Benar kok. Nah, nah tadi balik lagi keluarin boleh Cindy? Itu beberapa poin yang ada pertanyaan gue nggak dari floor. Ya, sebelum kita masuk ke detail agenda, karena saya hari ini manggil Martin bukan cuma untuk cerita ini, tapi kita pengen tahu apa yang dia lakukan dalam hari-harinya yang menurut saya luar biasa. Ya, karena tentunya aktivitinya pasti bagus. Ini ada satu poin sih kok Oke, sebenarnya dari list. Kemarin gue juga baru sadar ya waktu gue oke. bikin review. Ternyata ada satu polis yang dibeli sama kompetitor gue waktu dagang gitu kok. Oh, Musuh gue waktu dagang, waktu gue buka distributor tuh musuh gue, saingan gue. Jadi dia pegang produk yang sama kayak gue, jadi kita gontok-gontokan di market. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini masih ditemen dan dia beli polis teman-teman. Jadi krut aja berarti dia. dia banyak duit kok. Aja lah buat nasabah aja. Jadi posisinya dia udah ada sakit jantung. Nah teman-teman fungsinya kalian ngobrol dan tanya itu harus ingat. Itu waktu keluar PSP ya gue datang sama dia. Oh, Gue punya jantung nih, gue punya produk nih yang lu bisa beli. oke. Itu kan. Akhirnya gue jelasin satu dua kali ya closing 50 juta API gitu Oh, temen. oke, lumayan. Nah itu satu. Terus kedua yang kadang-kadang gue nggak pernah berpikir beli itu yang agak ke bawah sih. Ada mantan bos gue teman-teman. Ah, ke bawah-bawah sih. Mantan bos gue. Nah Mana? Yang biasanya mana? eh eh ya sih halaman paling bawah sih. Next page-nya sih. Next page. Ada nggak? Nah Ah, itu oh mantan bos. mantan bos. Jadi banyak orang tuh udah kerja putus hubungan sama bosnya. Benar nggak teman-teman? Ya, Oh. Putri masih hubungan sama atasannya. Takut. Jadi kalau ini juga ceritanya yang buat gue berkesan sih teman-teman ya. Jadi awalnya gue emang mantan bos gue juga temen sejujurnya. Tapi kan biasanya hubungan kerja biasanya membuyarkan hubungan pertemanan. Katanya begitu kan. Gue kerja lama di dia lumayan lama. Tapi memang secara hubungan gue nggak pernah ada hal negatif atau ribut Hmm. sama dia. Jadi sampai detik ini pun gue masih ngobrol.
Nah, dia closing tahun ini lumayan. Dia beli UP 10 miliar, teman-teman. Dan gue bagi menjadi heritage 5 miliar dan future 5 miliar. Ya. Nah, dia udah pernah beli polis sama gue di tahun 2022 waktu pertama gue jadi agent karena gue tahu ini orang berduit, ya. Pasti ini calon prospek gue pertama. Tapi teman-teman tahu nggak? Mungkin kalau teman-teman pernah cerita gue, ini orang yang pertama menolak gue. Jadi itu udah poin banget orang ini karena hubungan sama gue sudah puluhan tahun. Pokoknya singkat cerita, lu datang ke sini jangan pernah ngobrol asuransi sama gue. Ya, udah teman dekat banget. Tapi waktu itu gue sakit nggak? Sakit teman-teman. Tapi ya udah, gue cuma berpikir jangan sampai hari ini kita ngobrol asuransi, besok lusa kita nggak ngobrol lagi. Ya, jadi gue hubungan di atas segalanya. Gue akan tetap kontak. Iya. Sampai akhirnya 4 bulan setelah itu gue ketemu lagi ngobrol, gue nggak cerita asuransi, nggak tanya apa-apa. Tapi otomatis dia tanya kerjaan lu gimana. Waktu itu dia tanya achievement gue sudah angka sekian, dia pengen tahu target lu berapa. Jadi gue nggak ngobrol asli, malah dia yang interogasi gue. Karena dia orang bisnis kok, mungkin dia pengen tahu di asuransi itu sistem agensi itu kayak gimana, targetnya berapa. Dia kan orang ngitung, pinter. Tapi waktu itu keluar respon dari dia bahwa dia bilang, lu hebat juga ya katanya baru beberapa bulan udah nyampe target sekian persen. Dia ngitung langsung. Nah, oh iya puji Tuhan gue bilang, ya gue cuman jalanin activity gue jalanin aja. Setiap hari gue jalanin. Tapi dia tanya, satu kata terakhir dia bilang, lu jualan apa sih? Nah orang kan kalau gitu pengen tahu. Iya. Loh, katanya lu gak suka asuransi. Gue bukan gak suka asuransi, tapi gue kecewa sama asuransi yang gue beli dulu karena duitnya habis. Oh, problemnya di situ. Gue bilang ya udah, ini produk yang gue jual. Waktu waktu itu gue jelasin masih zaman perwarisan. Ya, perwarisan kan mirip sama future ya. Kalau teman-teman sama future sekarang tuh mirip banget. Jadi gue jelasin, dia bilang gini meeting sama mikir aja dia gini. Terus dia tanya sama gue, lu beneran nih nggak bohongin gue? Gitu. Bohongin lu maksudnya gimana? Enggak lah bro, ini harganya udah sistem kok, masa gue bohongin lu, gue bilang kan. Itu gue kasih ilustrasinya, lu baca aja, gue bilang. Gue juga nggak berpikir untuk closing waktu itu. Ya, karena gue sebagai teman ya udah nih. Akhirnya sebulan kemudian, nggak lama lah pokoknya itu gue ketemu lagi. Terus dia nanya lagi, bener sih mana yang tengah mengadukan aing, cenang gitu, caranya bahasa dewana gitu kan. Terus gue bilang, bro, gue cuma bilang, gue hubungan sama lu berapa tahun, gue bilang. Gue kenal lu mungkin ada 30 tahun kali ya, 20-30 tahun hubungan sama lu. Sorry nih gue bilang, gue pinjam duit sama lu 100 juta aja gue pernah. Jadi waktu gue naik gue punya duit ditolongin sama bos gue tuh. Hari ini angka polis lu berapa? Gue bilang, gue gitu begonya gue cuma buka 2,5 miliar. Karena gue masih belajar juga, karena gue cuma berkaca pada diri gue. Buat gue beli polis 2,5 miliar gede budgetnya. Gue gak lihat orang lain, jadi gue bukain angka buat dia 2,5 miliar. Gak bakal ada orang yang bukain 2,5 M nanya ke lu kalau 10 M, dikit. Oh dia nanya langsung? Enggak, gue bukain dia 2,5 M. Dia gak nanya 10 M kok. Ya kan gue pikir dapat closing segini udah seneng. Udah puji Tuhan. Gitu. Terus dia bilang, benar kan? Iya iyalah gue bilang, ngapain gue bohongin lu. Udah, beli gak teman-teman? Pending jawabannya. Tapi respon dia terakhir cuma satu. Waktu itu dia bilang, kalau ini harga berubah gak? Gue ingat. Sampai ulang tahun lu. Betulan ulang tahunnya di akhir tahun, November. Dia bilang, nanti sebelum gue ulang tahun lu datang sini aja kalau lu kurang target. Oh dia ngomong gitu? Tapi hati-hati nih teman. Satu pelajaran karena gue bukannya pintar ya. Kalau ada orang kaya, orang bos ngomong sama lu nanti gue bantuin. Nah, respon lu seperti apa? Ya, banyak orang tuh ngerespon gini kok. Beli premi buat dia 200-300 juta itu kecil. Bener nggak? Bisa aja lu ngomong kan. Kok bantuin dong. Ya gue lagi butuh target nih. 300 juta mah buat lu mah kecil. Bener nggak? Kadang-kadang kan agent yang nggak disukai orang kayak gitu. Kayak gitu ngomongnya. Lu jurus kaipangnya. Banyak kaipang. Ya. Nah kadang-kadang orang begitu. Tapi orang digituin bukan jadi kasihan sama lu, bukan jadi empati, tapi jadi males. Gue jamin besok lusa lu ajak ketemu gak akan mau. Jadi gue bilang hari itu, oke, gue bilang. Ya udah, 2 minggu sebelum ulang tahun gue datang sama dia. Terus dia tanya, kenapa lu datang kurang target katanya? Kagak bos, gue udah nyampe start clubnya. Gaya dikit doang kan. Ya juga kan. Terus jadi gimana katanya? Gue perlu beli gak? Ya terserah lu, kalau menurut lu bagus. Ya, lu boleh beli. Banget.
Ya udah mana tanda tangan, beres. Nah, Ah. tapi guanya juga jual mahal juga, padahal gue pengen beli gitu. Nah, singkat cerita, udah tuh gue nggak pernah maintain, nggak pernah ketemu. Tapi satu lagi kok poinnya adalah momentum. Jadi di akhir tahun lalu itu ada satu nasabah gue yang meninggal. Ingat ya namanya? Ah, ah. Itu satu bulan setelah itu kan nasabah gue yang masuk rumah sakit tuh kemarin meninggal juga. Dan satu lagi setelah itu nggak lama Oke. pamannya si bos gue ini. Padahal Oh, pamannya bos gue ini tuh udah gue prospek kok lagi jalanin kalau teman-teman tahu. Lagi prospek sudah 95% mau mau ambil. closing, mau ambil. Gue udah datang ke kantornya, Aduh, terus tiba-tiba dia bilang gue harus meeting. Nanti lu datang lagi aja di awal bulan katanya. tinggal tanda tangan itu, Titin. Ya tinggal submit sebenarnya angkanya berapa ya Ada. bikin SPAJ. Itu prosesnya cukup lama sih setahun lebih. Orangnya sehat banget, nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Walah. Di hari itu gue mau WA dia kok pagi-pagi itu. Terus gue waktu itu ada nasabah gue operasi katarak di Melinda. Gue ke Hah? Melinda dulu nemenin nasabah gue. Tiba-tiba ada teman gue bilang, Tin ini si Koa gitu ya namanya si Kobe lah. Meninggal. Meninggal. Gue diem, meninggal. Serius gue bilang. Karena gue cek lah, bising salah kata gue kan. Gue cek ke si bos gue ini, gue tanya, bener si Ko itu paman cek lu meninggal? Gue bilang, iya yang tadi pagi lagi yoga. Nggak tahu Hah? ada yang tahu nggak lagi yoga? Dengar nggak? Nggak dengar ya Jil ya? Oh, Biasa lagi yoga, pokoknya singkat cerita lagi olahraga, nggak ada sakit nggak ada apa, tiba-tiba meninggal di tempat. Nah, beda. satu penyesalan gue kenapa gue nggak maksa dia waktu itu Oh, gitu ya. Tapi kan problem itu nggak pernah oh. tahu gitu Iya. teman-teman. Masuk nasabah gue yang kemarin sakit dan minggu lalu meninggal. Itu nasabah servicing juga yang kemarin cerita klaim gua minggu lalu. Ingat ya Iya, David iya. mungkin datang ya. Nah dan Tuhan berkehendak lain minggu lalu tuh dia dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang gua bikin ya sebenarnya gua nggak bisa nyalahin diri gua sih. Waktu gua lihat polis dia dana tunainya ada, gua sempat tawarin dia. Waktu si tante ini masih sehat. Hmm. Tante ini dana premi lu ada sekitar 500 juta. Gue bilang ini duit ini lebih baik kita bikin future. Gue Hmm. bikinnya itu angkanya 400 juta gue masih ingat bayar 5 tahun 2 miliar dapat 5 miliar jadi masih ngalinya 2,5 Aduh, dengan nggak masa mau. orang 60 nanti tin saya pikirin dulu ya coba saja kalau kemarin dia bikin hari ini duitnya jadi 5 miliar Iya, ya meskipun mungkin secara ekonomi dia nggak butuh duit ya gue iya. tahu tapi kan tugas gue udah menyampaikan sesuatu buat yang lebih baik Setuju. gitu ya kok Setuju. nah, itu sih kurang lebih yang Oke. berkesan sih sebenarnya Ya nggak? jadi Gimana? karena gue tuh sampaikan itu ya dua tabel yang terakhir tuh gue sama komputer kemarin mikir bahwa buat teman-teman yang baru diambil tuh gue selalu menetapkan sebisa mungkin setiap bulan ada Ada closing. closing ya. Di tahun lalu tuh bulan nggak closing di bulan April itu karena jalan-jalan sama Jill, diajak main sama Jill, kita itu ke Eropa Timur. Jadi ada bahan, cuman waktu nggak sempat shoot di April. Jadi di Mei-nya gue banyak gitu. Terus satu lagi di November tuh ada beberapa case yang pending, akhirnya munculnya Di shootnya di Desember Desember. Oh. gitu. Nah, Sebenarnya case itu bukan fantastis ya, Tinnya, tapi nggak kecil banyak. banyak Gitu, banget Tin. yang receh. 20, 20, Nah 20. itu referensi orang, Iya, referensi iya, orang, iya. referensi orang. Jadi banyak orang yang YouTube Pro tuh gue yang kerjain tuh orang lain nasabah gue yang udah pernah klaim. Bahkan lu ada yang tuh kayak 700 ribu, tujuh Itu ratus lima bulanan puluh kok, ribu. itu Bulan. bulanan. Ada Bulanan. juga gitu. Tin. Ada. Yang bulanan ada Oke. gitu. Jadi masih variatif banget gitu teman-teman. Jadi Berarti rajin modalnya. ya puji Tuhannya dapat akhir Januari ini kan tiba-tiba orang datang anaknya baru lahir mau dibikinin ya harusnya siang ini janjian anaknya dua tiba-tiba tadi pagi cancel budgeting nanti dulu pending dulu ya tugas lu masa lu maksa kok jangan nggak mungkin kan ya Iya. lu jangan ngobrol ya udah nggak masalah Oke. jadi penolakan atau pembatalan itu biasa dan teman lu harus siap ya Oke. jadi gue masih banyak ini lu kebayang nggak gue ditolaknya berapa Iya. banyak kok teman-teman jadi nggak apa-apa tapi semakin lu sering semakin lu kuat pasti gitu ya Nah, Pak. ada mau tanya dulu nggak? Satu. Ah, silakan. Anggi. Kata-kata kadang-kadang kita cuma tanya apa kabar aja dia nggak jawab gitu kan. Maksudnya untuk memulai masuk supaya dia mau dengerin cerita kita atau sharing kita dia tuh
kayak gimana. Memang sih ini hal-hal yang dasar ya, ini membuka pintu gitu untuk kita cerita. Ya, memang sih cara orang itu macam-macam ya. Ada yang memang to the point di WhatsApp semua. Ada yang canvassing door to door, benar nggak ya? Ada juga yang mementingkan hubungan. Nah, kalau gua memang terbiasanya sampai saat ini jarang banget orang yang nggak kenal banget. Oke. Hampir nggak pernah gitu. Misalkan gua tiba-tiba WA nih di broadcast. Karena gue juga ngaca diri gue sendiri kalau orang broadcast tahu 10 5.000 gitu nggak tahu namanya siapa gue nggak baca baik aja ya mungkin itu kan berlaku sama bener nggak Ya. bener nggak Han pinjol sekian mau dibaca jadi kalau gue lebih mentingkan yang at least bisa nyambung dulu ya kenal dulu jadi kalau dulu nih ya flashback gue ke agent dulu nggak ada obat setiap orang lo harus cerita tapi poinnya gue jarang pertama itu langsung cerita hampir nggak pernah. Contoh yang tadi orang tua teman ya kok ya. Mungkin 2 bulan baru akhirnya gue mau cerita ke produk. Nah yang gue ambil selama awal-awal ketemu orang tuh, gue selalu pengen tahu nih, cari tahu orang ini apa aja. Jadi kalau tahun tahun lalu ya, gue pernah sharing yang tentang 5 hal yang perlu lu pelajarin untuk jadi seorang agent. Yang pertama itu adalah KYC, teman-teman. Ini langkah yang buat gue cocok banget buat gue. Tapi ya teman-teman boleh lakukan, boleh enggak terserah. Tapi boleh dicoba. Boleh tuh ya KYC. KYC artinya know your customer. Before you meet them, sebelum lu ketemu mereka, lu perlu tahu dulu. Ya hari ini gue mau ketemu David, gue harus tahu dong David usianya berapa. David kerjaannya apa. David statusnya apa. David rumahnya di mana, anaknya di mana. Itu gue cari tahu semua. Jadi waktu gue pertama ketemu David itu gue nggak canggung mau ngobrol apa sama lu Fit. Ya. Jadi gue tahu. Nah, kemudian itu kan dari KYC itu apa namanya tuh kok poin kedua tuh report ya teman-temannya kalau buat gue report. Build report. Jadi report itu adalah gimana lu membuat orang lain nyaman sama lu. Itu kuncinya. Nah kalau lu tiba-tiba datang udah tahu KYC, Fit, lu kan punya anak 2 nih. Ya misalkan gitu ya Fit ya. Fit lu punya anak 2, lu harus punya nih asuransi jiwa nanti kalau lu meninggal tiba-tiba gimana anak lu. Udah nih David pasti bete. Gak akan mau ngobrol lagi. Bener gak? Nah tapi kalau gue datang dengan prinsip, Fit, anak lu sekolah di Trimulia ya. Bener gak Fit? Ya gila Trimulia lumayan ya biayanya anak gue juga di BM sama ya. Terus anak lu by the way les apa lagi Fit? Itu yang bikin lu building report tuh di situ. Nah after building report, lu baru namanya yang ketiga tuh gue lupa. Ntar kok gue lupa namanya. Makin pressure makin lupa. Nah, bukan gua tahu poinnya cuman intinya gini, yang ketiga tuh lu tunjukin bahwa lu di insurance. Bukan lu nawarin. Tunjukin. Apa tuh namanya? Jadi bego gue ya. Apa tuh namanya? Bukan branding itu. Nancepin bendera, bukan? Ntar gue buka catatan ya, gue lupa. Pokoknya itu intinya lu show your achievement lu di asuransi. Ya, tunjukin bahwa lu prestasi gitu atau apa. Ya tapi buat partner baru yang nggak punya prestasi nggak apa-apa. Lu bisa handle klaim aja prestasi. Ya, lu bisa ceritain kalau lu berhasil closing seseorang aja itu prestasi. Ceritain sesuatu yang berkaitan dengan diri lu yang berkaitan dengan asuransi. Ya. Nah, di contoh. Ya kalau dulu ya mungkin hari ini nggak baru ya. Contoh nih kalau lu ketemu orang, akhirnya lu bisa bikin janji dong ketemu orang. Bener nggak? Misalkan Joshua nih bisa ketemu orang ya. Misalkan dagang mobil nih sama. Lu datang ketemu dia, kok gue tuh janjian sama lu hari ini. Gue telepon lu. Dekat kebetulan gue hari ini dari Boromeus. Misalkan posisinya dekat Boromeus nih. Lu di Boromeus Jos ngapain? Ya tadi gue habis ke nasabah gue urus klaimnya. Atau lu temenin leader gue habis urus klaimnya. Ya itu kan sesuatu nunjukin bahwa lu fokus di insurance gitu kan. Nah itu salah satu prestasi lu. Iya. Nanti kalau lu pernah dapat prestasi ya lebih bagus lagi. Orang pasti akan lihat lu lebih. Nah berarti sekarang lu kejarlah kerja keras dulu pasti di awal. Iya. Nah udah nunjukin seperti itu, orang udah mulai udah nyaman sama lu, nunjukin, baru lu boleh gali dia lagi. Sebenarnya dia tuh pakai asuransi apa enggak? Namanya bridging ya kok ya. Bridging ya, keempat ya. Yang ketiga apa ya gue lupa namanya. Oke, nanti. Nah, yang keempat tuh bridging biasanya. Nah, di bridging ini poin yang memang betul-betul lo mesti take
position sama calon nasabah lu. Jadi di sini lu yang boleh setir, dibalikin. Artinya boleh setir lu apa? Lu boleh tanya tentang dia, tentang asuransinya dia. Tapi satu kuncinya lu harus tahu dia udah nyaman dulu ya. Lu bisa setir dia. Tapi kalau dia nggak nyaman nggak mungkin. Put, lu punya asuransi apa? Ayah lah, pokoknya nama nggak ayah. Itu orang nggak nyaman. Tapi oh ya kok gue teh punya ya sih. Tapi gue teh nggak tahu ya sisi teh klausulnya apa. Nah, lu tahu nggak ya sisi lu ada survival period? Lu tahu nggak ya sisi itu standarnya apa? Nah, gue juga belajar waktu gue punya klaim, teman-teman tenang. Semua teman-teman juga belajar ya. Tanya sama leadernya itu pasti di legacy itu dibantu. Ya. Nah, waktu bridging itu, nah lu bisa ceritain after lu tahu kebutuhannya dia. Nah kan lu tanya lu punya polis apa, dari situ lu bisa kesimpulkan, oh ternyata si orang ini belum kurangnya di sini. Kayak tadi nasabah gue yang big case tuh karena buat lu UP 5 miliar tuh nggak mewakili kok. Kuncinya cuma itu kan. Tapi gimana lu nyampein ke dia bahwa lu tuh memang benar-benar butuh lebih. Dan tahun depan gue Iya. datangin lagi, lu punya UP 15 miliar belum apa-apa kok. Iya. Ya kan? Iya. Ya kenapa Tin belum apa-apa 15 miliar? Ya aset lu berapa? Tapi kan gue dari hasil ngobrol sama dia gue bisa tahu standar hidup dia di berapa. Ya punya anak 3 kuliah di Amerika nggak mungkin hartanya 1-2 miliar. Iya. Itu logik loh. Iya. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi udah gitu baru kita ke offering kok. Offering terakhir ya. Ya. Jadi kadang-kadang agent baru tuh, partner baru tuh paling salah langkah tuh Ke sini udah, ya. aduh kapan ya gue ketemu orang harus ngomong nih, kapan gue harus cerita, itu pasti teman. Ini gue tulisnya kasih tahu lu di insurance aja gitu ya. Sin bahan gue Mention ya, mention. yang dulu ada yang nggak sin yang itu ya, lupain nanti ya saya cariin ya, ada. Oke. Nah, Nah, sementara kita lanjut dulu ya, karena bahan kita hari ini salah satunya pengen tahu agenda Martin. Nah, Tin, tadi kan nasabah banyak gitu, new to Pru-nya banyak. Artinya yang lu tabur juga banyak dong, betul nggak? Tadi angka 62 ya Tinnya, kira-kira nabur berapa banyak tuh Tin? nabur mah mungkin ya. Anggaplah 1:3 aja udah Ya, hampir 200 orang dong yang lu 200-an lah. ceritain dan Ya. sebagainya. Nah Tin, gimana caranya ya, apa yang lu lakukan yang, oh lu tahu nih hari ini gue perlu ngisi waktu gue dengan ketemu si A, si B, si C, si D. Besok gue mesti si D, si E, si F, si G, si H. Ah, kayak gitu gimana Titin? Karena kan Erik kemarin sempat cerita, gila sih Ko Martin dari jam 6 pagi, jam 8 pagi udah ketemu orang. Ya, Yos juga waktu itu pernah cerita ke gue. Ko Martin merajin banget kok, jam 8 aja dia udah bisa ketemu di rumah nasabah. Sebenarnya bukan rajin kok, malu sama kebetulan mertua saya kan sebelahnya, kalau saya nggak keluar rumah pagi-pagi ngapain jadi menantu. Nah, Oh jadi gitu ya, pindah dari sebelah rumah mertua, sebelah rumah mertua gitu. ya, enggak sih mertua gue nggak gitu. Cuman pada prinsipnya gue kepala keluarga harus kerja. Ya badan lu kuat ya lu kerja. Ini kalau gue kan dari kebetulan gue sendiri terlahir dari keluarga cukup sampai akhirnya jatuh susah. Jadi mau gak mau gue harus cari uang sendiri teman-teman. Jadi sejak gue beres kuliah itu sejak SMA sebetulnya gue udah cari duit sendiri. Jadi gue tuh udah biasa kerja. Jadi kalau buat gua diam di rumah nganggur Netflix kan tuh aduh kayaknya nggak banget deh. Jadi buat gua tuh habitnya memang gua harus keluar. Harus keluar ya tiap hari dari rumah. Nah, kalau masalah scheduling sebenarnya gua orang yang nggak bagus banget di scheduling. Maksudnya ada scheduling tapi nggak terlalu detail gitu kan. Kalau lihat agenda gua, lu lihat kok, lu juga nggak bisa baca kok. Gua juga kadang-kadang nggak kebaca tulisan gua apa. Tapi bagus dong. Ya, sebelumnya sih sebenarnya mungkin lu cuman ngikutin oke, gue pokoknya perlu ketemu ya, orang gitu kan. Ya intinya itu dulu sih sebenarnya. Gua tapi memang yang udah terschedule ya gua masukin. Contoh nih kayak minggu ini kan kita kan Rabu Kamis tuh Kamis tanggal 22 tuh kan kick off tuh Kamis ya. Nah hari Rabu itu gua udah di Jakarta dan gua udah memutuskan berangkat ke Jakarta hari Selasa. Hari Selasa. Karena apa? Karena gue udah punya janji di Jakarta. Oh. Ya. Bikin janji hari Selasa itu? Oh 2 minggu yang lalu. Karena gue sering update sama nasabah gue. Jadi ini nasabah gue di Jakarta. Waktu awal tahun kan gue cuman hey bro, Happy New Year gue bilang. Gimana kabar lu? Nah tiba-tiba karena gue cuman say hi gitu. Dia nanya lagi sama gue, kok gue mau nanya dong, nanya apa? Gue bilang ini yang polis orang tua dia di Prudential tapi bukan gue agentnya. Ditatanya harus naik katanya. Naik. Agentnya nggak banyak A, nggak banyak B, cuma bilang harus naik pokoknya. Itu kan jawaban buat nasabah tuh nggak clear teman-teman.
Ya lu jelasin, gue bilang naik betul. Akhirnya gue janjian sama dia Zoom. Nah, waktu janjian sama dia Zoom gue jelasin, oh begitu ya kok, berarti memang baiknya naik. Ya gue bilang kalau selama ini lu gak keberatan untuk naik, lu baik-baik naik. Tapi kalau lu berat, gue punya solusi nih A, B, C, gue bilang. Oke. Nah, gue kasih tahu begitu. Ujungnya dia akhirnya bilang, oh iya kok itu by the way anak gue yang cowok kayaknya belum ada asuransi, bikinin ya. HPA-nya Asik banget ya. 8 juta. 8 juta kan ke Jakarta nombok tuh. Tapi jangan hitung nomboknya teman-teman Iya, ya. iya. Lu cari kesempatan di mana lu bisa ketemu dia. Ya jangan sengaja bolak-balik juga ngapain kan. Iya. Ya controllingnya di kita karena gue yakin si nasabah ini udah trust sama gue. Ya trustnya dapat dulu kok. Iya. Jadi besok itu gue ke Jakarta ketemu dia. Ya sekalian gue ajak si nasabah gue yang temannya dia juga. Kita ketemu. Kebetulan dia ada perlu. Gue bikin janji lain yang Oke. lain. Nasabah-nasabah gue ada di Mangga 2 tuh banyak pedagang-pedagang. Di Mangga 2 ada Dan 3-4 pernah orang. kerja di Jakarta atau gimana? Gitu? Gue ada join sama saudara gue kok. Oke. Dia supplier barang ke Mangga 2. Jadi Oke. ya itu gue ikut-ikutan aja sama saudara gue. Kan dikenalin. Oh. Enak kan? Sama orang-orang ini follow up. Manfaatin powernya si sepupu gue. Oke. Sepupu gue kan nasabah gue udah lama. Istrinya sering klaim semua beres sama gue. Ya suruh dia aja bantu cerita. Oke. Ya. Nah, Jadi yang tadi si Erik bilang jam 8 pagi. jam itu 8. Nah itu kenapa itu? Ceritain dong. Jadi kalau jam 8 itu gue tuh selalu keluar rumah. Kadang-kadang kalau udah antar anak gue gak mungkin balik ke rumah. Nah terus Karena apa yang pikiran pertamanya? Oke, gue mesti kemana gitu? ya gue biasanya selalu kalau nggak ada janji ya kok ya. Gue ngopi ke kafe nasabah gue. Oke. Kan di situ ada nasabah gue biasanya kan orangnya ada tuh di situ kan. Nah, Ya udah gue duduk di mejanya dia gue ikut nimbrung aja. Nanti kan temannya datang ya gue kenalan lagi sama temannya. Nanti temannya datang kenalan lagi. Ya, udah berhasil 2 sih kok. berapa nasabah tuh di tempat kopi tiam itu? 4 lah ya kok ya. Oh, 4. Dan masih continue. pokoknya gak ada janji nongkrong aja Iya. itu dia. Ya, nanti kan gue akhirnya bisa kenal temannya, gue ketemu lagi sama dia di luar. Nanti temannya dia punya lagi, kenal lagi. Jadi banyak gitu teman-temannya. Kalau gue ke nasabah gue nih, satu cerita lagi nasabah gue tuh bengkel spare part kayak Cianan. Oke. Nah, sekali lagi gue nggak ada kerjaan, jadi gue tuh anti pulang teman-teman. Anti Pantang pulang sebelum gelap, ya. Jauh rumahnya, kalau untuk rumah gue jauh. Kalau rumah gue di sini, waktu gue masih di apartemen kan bolak-balik tidur. Karena jauh gue malas. Ya udah gue carilah pool teman-teman gue yang gampang gue datangin. Oke. Nah, sekali waktu gue datang ke bengkelnya teman gue, nasabah gue, punya bengkel kan. Nah di situ ada sales. Waktu lu datang ke bengkel itu lu nggak ada niat untuk jualan ke si orang itu kan? Cuma datang aja pengen ngobrol aja. Dan dia juga senang didatangin ngobrol sama lu. Oh, nah itu tuh, itu kebedain tuh Tin. Kadang begitu jadi agent tuh selalu ada pemikiran kalau ketemu orang mesti ceritain sesuatu. Enggak harus begitu. Oke. Jadi cuma basa-basi nggak perlu dapat ilmu, dapat ngobrol aja. Gue datang, tiba-tiba dia datang customer rame. Ini kan si sales ini orang Jakarta kok, nawarin ke dia spare part. Oke. Kan si bosnya lagi ngobrol customer, ya gue ngobrol lah sama dia. Ngobrol. Apa si sales itu yang nongkrongin? Ngobrol gimana kerjaan lu, bla bla segala macam, sama-sama Cianan juga kan. Gue tahu. Jadi dia tahu di insurance. Sekali, 2 kali, 3 kali dia nyari gue. Begini dong polis buat anak gue. Gue nggak tahu kan. Jadi ya itu aja teman-teman, ketemu orang jangan lu pikir oh gue harus semua ceritain ya. Itu salah satu yang gue nggak nyangka jadi nasabah gue kayak gitu. Jadi intinya gue setiap hari pasti keluar kok. Jadi banyak orang tuh langsung selalu berpikir musik ke sini, langsung sini sini. Gitu. Jadi saya juga dulu gitu kok ketemu ada yang di sekolah temen dianterin anak gue, ketemu teman SMA gue. Emang nggak tahu dekat, tapi gue cepet minta ketemu, gue tanya-tanya, gue datang ke gudangnya dia, ngobrol langsung offering mental, nolak. Ada, gue ditolak juga sering kok, diusir juga sering, bukan diusir ya, maksudnya nggak diterima ya udah gitu. Tapi buat gue, cara gue hari ini yang gue jalani, persistensi gue 99%. Wow. Gitu kok. Jadi karena gue nggak pernah ngejelasin itu asal. Jadi gue mau nggak mau pahit-pahitan gitu ya. Kayak masalah kesehatan gue pasti bilang ini lu pasti naik repricing, lu harus siap ya, di gua itu pasti naik ya. Terus yang kedua lu masa tunggu, kalau lu ada riwayat yang kata lu nggak declare sama gua, siap-siap lu reimburse. Ya itu gua declare semua. Kalau dia bilang di tempat lain nggak ada ya, di saya mah nggak bisa, silakan beli di tempat lain. Iya betul. Jadi kalau gua mah jual know your value ya. Kok kata orangnya begitu kok, kata yang lain begini kok beda sih sama yang lu punya.
nggak apa-apa Ti beda. Cici buat yakin, gue bilang nih boleh Ti telepon ke eh, apa officialnya nomor prudensial. Yang saya omongin tolong dicatat poinnya yang benar yang mana. Oke. Jadi karena gue ceritanya emang genuine ya, gue sama orang nggak pernah ada yang diumpetin. Jadi gue mau diaduin sama orang ya silakan gitu. Tin, Gue siap jadi gitu. kalau lu ngatur waktu Tin ya, kalau lu nggak ada waktu berarti lu tahu tempat-tempat yang bakal lu datengin kira-kira ya, temen gua lah siapa lu datang ke situ. Ya. Ya. Kalau lu udah punya waktu berarti sorry, berarti kalau udah ada janji mah lu udah block time berarti ya. Udah block time. Oke. Ya gue sama agent Dalam Jumat satu pagi hari gitu kan. berapa banyak lu untuk block time-nya Tin? Biasanya rata-rata satu hari itu Ketemu berapa orang aja gitu kira-kira? 3-4 orang lah ya. Kok ya. 3-4 Ya, orang. ya kalau dihitung sih nggak selalu gimana ya kok ya. Yang pasti nih ya kok minggu gua tuh Selasa bisa gua pagi ketemu agent gua. Oke. Sama hari Jumat tuh gua meeting leader meeting unit gua. Jadi ada block time-nya Ya ya. udah ada block time-nya. Senin kan kita ignite kayak hari ini. Itu Sabtu itu tuh gua dari top, training. ya, Ya, itu bisa diganggu. betul. Terus biasanya Sabtu siang gua ada Sabtu. janji sampai jam 2 jam 3 terus gua balik karena gua pengen main sama anak gua. Oke. Jadi Sabtu tuh gua usahain selalu maksimum jam 3. Oke. Terus Senin sampai Jumat biasanya jam berapa lu? Oke, ini jam gua kerja. gue biasa after antar anak aja kok. Antara Biasa starting jam 7:30 lah. 7:30 berarti jam 8 udah mesti Ya, keluar ya. sampai jam. Bang gue selalu usahain sebetulnya pas sebelum jam 7 karena gue supaya bisa makan malam di rumah. Oke, gitu. sama anak sama Iya, istri iya. makan bareng-bareng ya. Kadang-kadang ada overtime dari situ sih tapi jarang banget lah. Oke. Itu. Sebenarnya overtime-nya bukan hanya prospek sih kadang-kadang gue hari ini ada ya kayak Jill hari ini jago banget di padel tuh pasti ada sesuatu. Gue juga sering padel karena nemenin Iya. nasabah gue. Iya benar. Udah closing nggak? Udah closing sih baru kesehatan. Gua tahu ini potensial banget nasabahnya. Sudah declare juga gua akal beli asuransi. Ya udah lu tempel aja, temenin aja Iya, gitu. iya, iya. Jadi gua punya jadwal rutin sama dia. Kita main padel setiap hari Rabu. Oh. Selalu rutin. Nah kadang-kadang gua nggak ada kerjaan ya gua datang aja ke kantornya dia. Karena gua tahu gua deket kan. Lu di mana? Udah makan siang belum? Gua datang ke sana cuma makan pulang lagi. Nggak mutlak harus ngomong asuransi. Gak main di Asoy Boy tapi. Enggak. Nggak di invite, nggak di approve. Gak di invite ya, kurang terkenal kayaknya masuk Levelnya level katanya. Bukan calon nasabah lu gak diterima. Saya bikin gue ditarik semua. Nah, terus kalau jadwal kok memang gua tuh apa ya sering bikin jadwal tuh otodidak. Contoh kayak kemarin ya, Contohnya kemarin ke gereja hari Minggu. Kan di gereja lu nggak tahu hari ini mau ketemu siapa, mau ngobrol siapa nggak tahu kan. Mau main ketemu sini, oh ya gua tahu si orang ini. Kadang-kadang dia bilang, oh ya kok gue mau bikin menurut anaknya. Oh ya udah, gue inget nih minggu ini gue ke Jakarta, bro gue punya waktu Senin siang besok atau mau Jumat. Asik. Gue ada di Bandung. Atau kalau nggak ada minggu depan lagi. Jadi jangan kita mengemis-ngemis juga, gue kasih offering sama dia. Gue punya waktu Senin sama Jumat. Lo bisa nggak? Ya udah, sementara tentatif di Jumat. Ya udah gue tulis Jumat siang. Ada jadwal sama si ini. Gitu. Terus ya balik lagi sih kok sebenarnya jadwal yang WA ada yang memang udah follow up ya. Udah. Jadi gue bedain karakternya si prospekan gue. Misalkan dia udah levelnya masih dingin banget, udah setengah matang, udah matang itu beda bedain. Oke, cara lu pendekatannya beda ya, dingin. Ya beda kok. Setengah matang sama Beda, matang gitu ya berarti beda. ya. Oke. Kalau udah setengah matang tuh berarti dia udah tertarik produk. Nah, saya baru pakai WA. WA-nya apa? Saya cuman ketik tulisan saya. Karena jangan kadang-kadang ada nggak agent yang kirim ilustrasinya langsung. Biar gampang nggak capek bikin SP aja tinggal di scan. Sharon begitu kah? Menurut lu, kalau menurut gua ya balik lagi ya pandangan gua belum tentu benar. Tapi kalau gua tuh jarang banget kirim ilustrasinya. Yang gua kirim cuman UP 5 miliar, premi 5 tahun angkanya sekian. Jadi lu ketik sendiri ya itu ya? Gue udah punya format ketikan gue sendiri. Sesimpel mungkin tapi gue berusaha bikin supaya orang tuh pengen nanya sama gue. Kalau ilustrasi terlalu lengkap, efeknya nggak tahu dibaca, nggak tahu dia mau. Nanti kalau ditanya, gue udah baca. Udah baca, padahal belum dibaca. Karena nggak mungkin orang baca klausul 1%. Iya betul. Kalau cuma UP 5M, premi sekian, pasti dibaca. manfaat 1, meninggal sampai 120 tahun. Ya, sakit kritis, waiver 3 bulan masa tunggu. Udah bikin mereka curious aja. Bikin mereka pengen nanya. Begitu dia respon, udah siap-siap closing. Gitu kan? Tapi tahapannya dari lu sampai kirim itu nggak mungkin tiba-tiba gue baru kenalan sama Sian gue kirim.
Usia kamu siaran 30, UPS Publisher sekian, manfaat sekian. Nggak akan dibaca. Ya kan kok? Iya benar. Gitu. Jadi awalnya gue selalu pakai, biasanya gue lebih sering pakai call. Kalau nggak call, bikin janji ketemu atau ketemu yang tidak disengaja juga gitu. Oke. Cuman intinya gue keluar, pergi aja kemana gitu. Oke. Ya, kan kita nggak tahu ya Siap. ke tempat mana ketemu si A, kenalan lagi sama si B. Gitu. Rajinnya, menurut saya Martin yang luar biasa rajinnya ya. Jadi saya percaya hasil yang didapatkan segitu banyak juga karena dia rajin. Ya, oke. Teman-teman sendiri ada punya poin nggak yang kita mau tambahin nih dari apa yang kita dengar dari Martin? Coba, karena perlu terbiasa untuk dapat sesuatu, satu poin aja yang teman-teman mau bawa pulang. Ada selain yang gue tadi tulis ya, rajin, fast response, skillful, service dahulu. Terus apa lagi tadi ya? Ada yang mau nambahin lagi? Smart. Smart mungkin skillful sama kali ya. Skillful, smart. Apa lagi? Jujur. Nah, jujur. Jujur dan terbuka ya, nggak jelekin orang lain. Menurut saya itu penting loh. Kualitas kualitas kita sebagai agent itu ditentukan dari kejujuran kita ya. Nggak usah perlu yang aneh-aneh gitu. Next. Apalagi? Sabar. Sabar. Sabar dan persisten. Persisten. Terus apa lagi? Ada nggak satu poin yang, oh kayaknya gue mau lakuin nih. Konsisten, persisten, pasti. Konsisten, follow up, dan sebagainya. Nah, by the way, menurut saya paling jago dari Martin adalah salah satunya follow up. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, insurance itu teman-teman closing itu rata-rata di pertemuan keempat atau kelima. Nggak ada yang satu, dua, tiga. Jadi kalau lu pertemuan ke satu, kedua, dan harapannya pengen closing, nah ada problem. Kenapa? Karena follow up lu yang berikutnya itu yang akan nentuin. Dan rata-rata angkanya 4 atau kelima. Gitu nggak sih Tin? Jarang ya datang sekali langsung blot langsung closing, jarang banget. Kalau lu mau angka gede apalagi, kalau lu angka yang kecil-kecil mungkin bisa. Jadi case yang itu 2 tahun kok, Hah? 2 tahun setengah baru 2 dapat tahun case-nya. setengah, betul. Nah Tuhan nggak tahu kasih lu momentumnya kapan. Yes. Ya gue nggak tahu agennya tiba-tiba terminate kayak kemarin, tapi gue udah pasang tiang di depannya dia. Iya. Jadi waktu dia lihat cari agen siapa ya, lu harus muncul, gitu kan. Ya. Nah yang menarik menurut saya, bisnis kita itu menarik. Yaitu ketika lu mau berubah, memutuskan untuk berubah, tenang aja. Hari ini lu mutusin untuk berubah, nanti lu hasilnya di depan sana. Itu yang menarik menurut saya. Jadi ini semua lu bisa lakukan. Ada lagi? Ini dikasih tahu loh semuanya, ini bagus Martin. Ada lagi? Atau lu ada mau kata penutup sedikit? Masih ada pertanyaan? Ada Joshua boleh? David? Hop, Ada apa? Oh, Thank you. Mau nanya gini sih, misalkan Iya, Josh. udah pernah ketemu, terus orang, oh saya mau gitu, terus kita udah bikinin segala macam, kita udah WA, terus oke, saya ngobrol dulu sama suami gitu kan. Nah itu tuh apakah ada, maksudnya kita kapan follow up-nya, terus ngomongnya apa gitu, terus gimana sih, apakah perlu ada tarik ulur gitu kan, jeda waktu atau gimana, terus ada, soalnya saya ada udah mau begitu kita kasih hilang, seleng gitu kan. Nah itu Oke. ada tips and trick nggak? Maksudnya kita how to follow up-nya, terus ngomongnya apa gitu sih kok. Thank you. Ya, gue tanya balik dulu sama Josh nih. Josh, sebenarnya menurut lu yang dia udah siap nanya tuh cuman pengen tahu atau udah tertarik? Nah lu bisa simpulin gak orang itu tuh memang udah ngerasa interested banget, atau dia masih sebatas pengen tahu angkanya, atau gimana nih? Nah lu kan ngasih sebatas ilustrasi kan? Nah terus waktu ilustrasi tuh lu berapa kali meet up sama dia sebelumnya? Nah lu udah gali benar-benar kebutuhannya dia nggak? Dia udah sadar dulu nggak bahwa dia butuh itu gitu kan? Tapi balik lagi, pada intinya nasabah itu susah ditebak, ya. Betul kata Jos, hari ini dia minta, besok lusa batal bisa. iya setuju. Ya, hari ini nasabah gue yang udah pending dari 1 tahun lalu karena anaknya prematur, hari ini pending, teman-teman. Kita nggak pernah tahu, ya. Bahkan orang yang udah deal sama gue, udah ambil asuransi. Ini gue cerita ya. Ini salah satu contoh nih ya. Tahun lalu, jadi nasabah gue tuh beli polis kesehatan. Jadi dia pertama beli anaknya, klaim sekitar setahun yang sebelumnya ya, anaknya klaim beres. Terus akhirnya dia beli lagi buat dirinya dia sendiri. Nah, udah dibikinin riwayatnya, udah kita tulis dan lain-lain, pokoknya udah disetujuin, tiba-tiba kan gue informasi.
ini polis lu udah di-approve tinggal dibayar. Tiba-tiba responnya apa tahu nggak teman-teman? Dia cuma bilang begini, Tin katanya Prudential lagi nggak baik, katanya bayar klaim lagi susah. Oh, kenapa? Iya katanya teman gua dari MSIG katanya gitu. Oh, oke. Jadi lu maunya gimana? Gue tanya. Gue pending dulu. Oke, nggak masalah. Gue bilang. Tapi boleh gue jelasin sesuatu. Gue bilang gini. Ci, waktu gue nawarin lu, pernah nggak gue ada ngomong si biru, si kuning, si merah? Oke, asik. Gue nggak pernah ada bilang tentang perusahaan lain. Karena gue yakin hari ini produk gue bekerja dengan baik. Anak lu kan pernah klaim sama gue. Nah, lu boleh pertimbangan salah satu itu. Kedua, hari ini nggak apa-apa. Lu nggak masalah. Lu pending dulu. Gue terima. Nah kalau lu mau gue bantu, pengen angkanya MSIG, gue mintain dari teman gue yang agentnya kerjanya bagus nih. Kita compare, gue tawarin ke dia. Oke, nggak apa-apa pending. Hold nih. Biasanya gue kasih timing lagi sekitar 2 minggu. Gue follow up lagi. Waktu itu gue cari momen. Cuman gue bilang sama dia begini. Jadi ini gue mau reminder aja. Bukan datang-datang, ini gimana polisi jadi mau diambil nggak? Nggak. Gue mau reminder. Polis pengajuan kita yang kemarin, ini besok NTU. NTU itu adalah batas waktu untuk pengajuan. Jadi kalau Cici masih berminat, hari ini boleh dibayar, polisnya besok issued. Tapi kalau nggak jadi pun nggak masalah. Nanti Cici berminat lagi di Pro, kita pengajuan lagi dari awal. Ya, Cici bilang begitu doang. Akhirnya dia bilang, oh ya udah Cin, saya ambil aja. Gitu. Nah jadi offeringnya kadang-kadang kita juga jangan terlalu mengemis. Oh pasti lebih baik, nggak ada gitu. Karena kalau lu nanti terlalu mengagung-agungkan kita juga, karena prinsip asuransi mah sama. Oh lu dulu bilang Prudential pasti yang terbaik, pasti yang gimana, katanya di sana jelek, di sini enggak. Buktinya di lu sama. Ya, hari ini kan banyak perusahaan sebelah kan bilang gitu balik sama gua. Iya. Katanya dulu nggak pernah naik, hari ini kok naiknya lebih mahal dari Prudential. Kan gua udah bilang sama lu dulu. Ya, masa semua nggak mungkin kalau mereka nggak mungkin naik. Semua juga sama kok, harga di pasaran naik pasti sama. Gue bilang asuransi mah. Gitu. Jadi timingnya gue biasa 2 minggu. Jangan setiap hari ditanya nggak bisa. Oke. Ya, biasa Jos, 2 minggu. Gini, gitu. kalau gue bilangnya gini biasanya. Jos, lu pernah ngejar cewek kan? Nah, ngejar nasabah kayak ngejar cewek, Jos. Kalau lu kelihatan pengen sama dia, dia tolak ke lu biasanya. Udah gak, Tin? Jadi lu mesti tarik ulurnya pas, udah gak? Gitu aja, terjawab ya. Jadi sabar aja. Memang yang berat, jujur yang berat banget buat partner waktu gue jadi partner ngerasain tuh, aduh, nunggu jawaban WA tuh kapan ya? Bener nggak? Dulu gue mengetik aja udah ketik panjang, delete lagi, nggak jadi. Bener nggak teman? Siapa yang ngalamin gitu? Sama, gue juga ngalamin. Begitu desain, aduh ini dikduk nungguin 5 menit, 5 menit dilihat. Tato dia ngetik aja ya. Ngetik, writing dilihat, nggak jadi. Jadi itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Okay. Jadi itu pasti. Ya waktu lu yakin berani ya kirim aja. Karena satu hal mindset lu tawarin sesuatu yang baik buat mereka. Ya. Gitu. Ya, Jos, ya udah. David mungkin masih ada waktu. Ada waktu. Terakhir. Oke. Bagus. Balik lagi kalau gue lihat hubungan kedekatan sama dia. Itu yang pertama ya. Kadang-kadang kalau teman SMA gue atau teman main gue itu kan deket banget hubungannya tuh. Gue bisa datang kapanpun ke toko dia lagi sibuk pun gak akan ngambek. Ya gue mah tuh udah poin aja bro, gue punya produk baru nih hari ini. Gue mau cerita sama lu. Mungkin kayaknya gue lihat buat lu cocok. Ya. Itu udah dekat berarti udah dekat. Nah kalau yang gak dekat itu memang gue pasti bikin activity yang bisa bareng dulu sama dia. Gue selip-selipin dulu nih. PDKT dulu, Fit. Gitu. Lu mau nembak aja langsung mana bisa? Gak bisa gitu kan. Jadi gue hari ini lagi PDKT nih kok sama satu orang ya. Yang awalnya gue gak kenal sama sekali. Tapi gue tahu orang ini ekonominya bagus. Nah gue gitu suka main biliar kan sama teman gue. Ternyata teman gue temannya dia. Janjian. Gue bilang ajakin dong kapan bareng-bareng. Datanglah ada satu momen sekitar 6 bulan lalu lah gue kenalan sama dia. Sampai hari ini belum closing dan gue belum cerita asuransi sama dia. Tapi satu hal, dia mau beli polis sama gue udah gue tolak. Percaya nggak? Nah, bingung kan? Jadi orang ini gue tahu, akhirnya ketemu sama gue, main kenalan dong. Kenalan tuh, ya gue cari balik lagi ke YC. Gue cari hal-hal yang berkaitan sama dia.
Terus gue tanya lu sekolah di mana dulu? Oh gue sekolahnya di misalkan di Binbak gitu kan. Oh angkatan berapa lu? Oh berarti bareng sama si ini ya teman gue nyambung. Teman-teman lu tahu. Nyambung udah gitu gue tanya kerjaannya bla bla segala macam. Udah gitu main lagi ketemu. Pas main gimana gue dari Nana Rohana gue bilang habis ngurusin nasabah gue yang meninggal. Itu kan yang tadi lu lihat. Oh ini sorry kredibilitas namanya. Iya. Yang ketiga itu kredibilitas. Jadi tunjukin kredibilitas lu ya. Nah kayak gitu kan gue nunjukin. Oh, gue tuh kerja di asuransi memang bener yang gue kerjain seperti itu. Oh deh kenapa nasabah lu? Ya gue bilang kemarin kena serangan jantung belum meninggal. Udah tuh cukup intens kan ketemu seminggu sekali ada ketemu kadang-kadang udah mulai WA-an. Ternyata dia terakhir senang padel juga ya gue temenin main padel. Ya momennya datang nih. Tiba-tiba yang gue bilang ditolak tuh. Gue nolak cewek Sharon itu istilahnya kan. Jadi dia cerita sama gue gini. Tin coba tolong hitungin dong polis kesehatan buat mertua gue. Emang mertua lu umur berapa? Umur 72 tahun. Emang kenapa? Emang gak punya asuransi kata gue. Punya katanya. Bayar sekarang 9 juta kata dia. 9 juta setahun murah dong. Sebulan bro. Sebulan kok. 8 juta sekian. Tapi hari ini naik lagi katanya. Naik jadi 16 juta. Dari pricing. Di planet sebelah ya. Oh gitu. Kalau di lu berapa? Gue hitungin dong. 9 juta sebulan. Dengan plan yang sama gold. Usia 72 tahun 9 juta sebulan. Oke. API-nya berapa teman-teman? 108. Ngiler nggak? Hah? Ngiler banget gila nggak Fit? Tapi gue cuma bilang sama dia gini. Udah mami lu sehat, mami gue sehat banget katanya. Nggak ada riwayat. Tapi lu tahu kalau lu pindah lu bakal kena masa tunggu lagi. Lu apakah lu tahu resiko terjadi kapan aja? Ya, lebih baik lu hold di sana gue akan cariin solusi. Ya. Ya, gue tanya ke agen gue, teman gue di Allianz gue tanya, lu ada solusi nggak? Ya lu pindahin aja ke tradisional. Oh bisa ya di Allianz bisa. Gue sampein sama dia. Coba lu bilang ke agennya bisa pindah ke tradisional kok. Ya, angkanya berapa? Lu tanyain agennya. Pertama bilang nggak bisa apa segala macam. Nah informasi dari agen itu belum tentu disampaikan ke nasabah. Iya betul. Nah karena gue ngasih tahu info sama dia, akhirnya pindahlah ke ya tradisional kok. Bayar 10 juta. Ya gue nggak terima 9 juta loh, gila. Gue tolak kan. Nah tapi gue tahu someday dia pasti ngelihat gue agent yang benar-benar gitu. Yes. Ya. Jadi waktu istrinya mau pindah pun gue tanya lagi, lu punya riwayat nggak? Oh istri gue ada kiste di mana hari ini masih ada. Ya udah jangan pindah, lanjut dulu. Karena ini jadi problem buat lu kalau pindah. Karena gue bisa offering dia yang lain. Nah, sampai detik ini belum gue offering, tapi gue udah ngajakin dia ketemu, belum ketemu waktu mungkin ya bulan inilah eksekusi tembak gitu kan. Ya, saya Iya. gitu Fit. Jadi ya itu kalau gue memang build ya ini. Yang ini kok. Tin dulu deketin cewek banyak ya Tin ya pasti ya? Enggak kok dideketin banyak. Enggak banyak. Setia. Soalnya gue pernah bikin itu Tin, bikin apa survei. Ini kalau ngerekrut orang kata gue ya, mesti tahu nih berapa kali dia nembak cewek. Itu ada hubungannya sama kesuksesan di Prudential. Banyaknya TTM kalau jangan sudah. Oke terakhir Ya. last but not least ya. Buat teman-teman nih, kan ini teman-teman baru nih Tin. Dari angka 2M kemarin ya Tinnya kira-kira komisi tambahan berapa tuh Tin? Supaya apa sih? Supaya kita ada dapat gambaran nih. Kalau lu kerja 1 tahun rajin, hidup lu tuh bisa berubah lu. Bener gak sih? Nah, berapa kira-kira tambahannya Tin? Tambahan apa total nih kok? Nah, tambahannya aja Tin. Berarti kan lu tahun 2M ya? Jujur ya ngomong angka tuh sebenarnya agak-agak nggak enak kok. Tapi nggak apa-apa gue share ya. Jadi tahun pertama gue join di 2022 itu jalan 9 bulan. Waktu itu kan Edo nanya sama gue. Tentu teman-teman di sini mungkin ditanya leadernya ya. Misalkan, Put, lu mau income berapa? Iya. Ya kalau dulu gue nggak pernah mikirin income awalnya. Yang penting gue pengen dapat Star Club, bilang Edo kan. Gue nggak tahu income berapa, tapi gue bilang, Dok, gini aja. Yang penting si Prudential ini dalam waktu singkat bisa gantiin biaya operasional gue yang gue ambil dari perusahaan distributor dulu gue. Jadi dulu tuh gue ngambil kayak gaji. Karena kan gue butuh uang jalan, kasarnya kan gue buat kerja. Dulu 12 juta kok sebulan gue ambil. Kalau ini bisa melebihi, gue akan jalanin. Oke. Nah singkat cerita gue jadi agent, Chief Star Club pertama API sekitar 570 juta waktu itu. Karena ada bonanza beres 600 juta Star Club. New agent, income gue tahun itu 240 juta. 20 juta sebulan lewat. Kurang lebih 20 juta sebulan. Oke. Nah tahun kedua si AB
Income gue sekitar 460 juta, 480 juta. Gitu. Oke, hampir 40 juta ya. Naik 20, 50%. Terus next year-nya jadi AB kan, itu sekitar 700-800 juta setahunnya. Oke, 60-70 udahan ya. Tahun ini omsetnya 2 kali ya, kurang lebih 1,5 kali lah. Nggak plus dong. Bonus. Spill aja bonus ya. Baru ngecek Bonus itu apa? produser kemarin BYD atau lah kok satu. BYD atas satu tuh 200 lebih 200 loh. juta lebih. 200 juta lebih loh. Ya. Nah, jadi teman-teman kebayang nggak? Menurut saya asiknya bisnis ini adalah ketika lu lakukan yang terbaik dalam hari-hari lu ya, bulan-bulan lu dan tahun-tahun lu, akhirnya lu bisa dapet sebenarnya hal yang mungkin lu nggak pernah kebayang, bener nggak sih? Iya, betul kok. Waktu lu awal jalanin Prudential langsung kepikiran dapat bonus segede gitu nggak? Enggak lah kak. Udah. Beresin kredit dulu nih, utang-utang deh. Sukses, gue ke Victor punya utang, berutang dulu. Enggak, tapi jangan ya teman. Pinjam. Pinjamnya mau kebayar, bunganya enggak laku, enggak pusing yang ada. Enggak, kalau gue. Bisa. Gitu. Sekali lagi thank you banget buat Martin. Sekali lagi kita siap meriah buat Martin. Dan menyenangkannya turun dari sini teman-teman kalau ada yang mau ditanya juga tetap bisa ya karena kita sama-sama di Legacy. Ya. Itu aja yuk. Kita sama-sama foto bareng. Cindy. Jadi ini foto ya supaya jadi diingat. Oh iya dari Martin gue dapat hal-hal yang gue perlu pelajari dan perlu gue bangun dalam hidup gue. Rajinnya perlu ada.